Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sejak lahir, beliau telah menunjukkan keistimewaan dan keajaiban yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Salah satu keajaiban yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi sebanyak 3 kali dalam hidup Nabi Muhammad, yakni ketika beliau masih kecil, sebelum mendapatkan wahyu, dan saat Isra Miraj. Tujuan dari pembelahan dada ini untuk membersihkan, mensucikan, dan melapangkan hati Nabi Muhammad agar siap menerima amanah dan tanggung jawab sebagai Rasul Allah. Pembelahan dada yang pertama terjadi ketika Nabi Muhammad itu berusia 4 tahun. Saat itu beliau tinggal bersama ibu susuannya, yakni Halimatus Sa'diyah, di kampung Bani Sa'id. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang bermain bersama teman-temannya di padang pasir. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dan merengkuh beliau lalu membaringkannya di tanah. Malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hatinya. Beliau meletakkan hati Nabi Muhammad di sebuah nampan emas yang berisi air Zam-Zam. Malaikat Jibril membersihkan hati Nabi dari segala kotoran dan noda, lalu mengembalikannya ke dada beliau. Teman-teman Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan peristiwa itu sangat ketakutan. Mereka berlari menuju Halimah Sa'diyah dan memberitahukan apa yang terjadi. Halimatus Sa'diyah segera mendatangi Nabi Muhammad dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Beliau merasa khawatir dan takut bahwa anak asuhnya akan mati. Namun ternyata Nabi Muhammad tidak mengalami luka atau bekas apapun di dadanya. Beliau hanya merasa sedikit sakit dan menggigil karena kedinginan. Halimatus Sa'diyah kemudian membawa Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Beliau merasa heran dan bingung dengan kejadian yang baru saja terjadi kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak tahu bahwa itu adalah salah satu tanda kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian pembelahan dada kedua terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun atau mendekati usia balik. Saat itu beliau tinggal bersama kakeknya Abdul Muttalib di Mekah. Suatu malam Nabi bermimpi bahwa malaikat Jibril datang dan membelah dadanya. Malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril menuangkan dalam hati Nabi Muhammad dengan sebuah nampan emas yang berisi hikmah dan keimanan. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, inilah hikmah dan keimanan yang akan menjadi bekalmu dalam mengemban risalah Allah. Ketika Nabi Muhammad terbangun dari mimpinya, beliau merasa dadanya berdenyut-denyut. Beliau merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Beliau merasa lebih tenang, lebih sabar, yakin dan tawakal kepada Allah. Beliau juga merasa lebih cinta dan dekat dengan Allah. Beliau tidak menyukai hal-hal yang sia-sia dan menyimpang dari kebenaran. Beliau lebih suka menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Pembelahan dada yang kedua ini adalah persiapan bagi Nabi Muhammad untuk menerima wahyu pertama dari Allah. Tak lama setelah itu, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, malaikat Jibril datang lagi kepadanya di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa wahyu pertama yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Nabi Muhammad resmi menjadi Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Pembelahan dada yang ketiga terjadi ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian dia naik ke surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 masa kenabian atau sekitar 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Suatu malam Nabi Muhammad SAW sedang tidur di Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Tiba-tiba atap rumahnya terbuka dan malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun dan membelah dada Nabi Muhammad hingga ke perutnya. Malaikat Jibril mengeluarkan jantung Nabi Muhammad dan membersihkannya dengan air Zam-Zam.
Kemudian malaikat Jibril memenuhi hati Nabi dengan keimanan, ilmu, hikmah, dan cahaya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad bahwa inilah iman, ilmu, hikmah, dan cahaya yang akan membantumu dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang akan kamu alami. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad keluar rumah. Di sana, Nabi Muhammad melihat sesosok binatang berwarna putih yang disebut burak. Burak adalah binatang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari unta. Hewan ini mempunyai sayap di kedua pahanya dan berjalan sejauh mata memandang. Malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk menungganginya. Nabi Muhammad menunggangi burak dengan bantuan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad dan burak ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke surga bersama malaikat Jibril untuk Miraj. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari kisah pembelahan dada Nabi Muhammad adalah bahwa hati manusia adalah tempat yang sangat penting dan berharga. Hati manusia adalah sumber dari segala perbuatan, ucapan, dan sikap. Hati manusia juga tempat yang paling dekat dengan Allah, Sang Pencipta. Namun hati manusia juga rentan terhadap berbagai macam keburukan seperti dosa, syirik, riya, nifak, hasad, dengki, dan lain-lain. Keburukan-keburukan ini dapat mengotori, mengkeruhkan, dan mengkeraskan hati manusia. Hati yang kotor, keruh, dan keras akan menjauhkan manusia dari Allah dan kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan hati kita dari segala keburukan yang dapat merusaknya. Namun, kita tidak dapat membersihkan hati kita sendiri dengan kekuatan dan kemauan kita. Kita membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah satu-satunya yang dapat membersihkan hati kita dari keburukan. Allah adalah satu-satunya yang dapat mensucikan, melapangkan, dan menghidupkan hati kita, dan dapat memberikan hati kita iman, ilmu, hikmah, dan cahaya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon petunjuk dan tuntunan dari Allah di setiap perjalanan hidup kita. Kita harus senantiasa berdoa, berzikir, bertawakal, dan berserah diri kepada Allah. Dan kita juga harus senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah melalui malaikatnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hati yang suci, lapang, dan hidup. Hati yang seperti inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.